Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kita, kembali lagi di podcast Pojok Sehat, ruang ngobrol santai dan penuh manfaat bersama klinik dokter kita. Nah, saya Amanda Syifa, ahli gizi dari klinik dokter kita yang pada hari ini akan memandu nih, nemenin teman-teman sahabat kita untuk bahas topik hari ini yang akan menyelamatkan nyawanya sahabat kita nih, yaitu tentang kanker payudara tak kenal usia, waspadai sejak dini, bersama dengan narasumber kita yang luar biasa banget, yaitu Dr. Tri Lestari, spesialis radiologi dari Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat kita, apa kabar? Mudah-mudahan sehat semua ya. Ya, alhamdulillah ya dokter. Terima kasih sudah datang gitu ya ke podcast Pojok Sehat. Gimana kabarnya nih dok? Tadi habis dari mana gitu? Kegiatan sehari-harinya gimana aja? Ya, alhamdulillah ya, saya hari ini dapat kesempatan nih bisa sharing-sharing sedikit ilmu ya dengan sahabat kita dari klinik dokter kita. Tadi saya habis selesai praktek ya, baru banget selesai praktek. Kebetulan saya praktek di Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Ya, alhamdulillah ada kesempatan bisa sharing sore ini di sini. Ya, alhamdulillah ya. Berarti pas banget nih ya setelah praktek juga masih anget lah ilmunya juga gitu ya dok ya. Oke, nah sebenarnya sih seperti yang tadi saya sebutkan ya dok, kita pengen bahas tentang kanker payudara dan informasi seputarnya. Nah yang pertama nih dok, kenapa sih kanker payudara ini jadi hal yang penting banget dibahas? Juga maksudnya apakah kanker payudara ini jenis kanker yang berbahaya banget dibandingkan dengan kanker lainnya atau seperti apa nih dok? Oke, ya kita mungkin bahas dulu ya tentang angka kejadian mungkin ya dari kanker payudara sendiri. Jadi kanker payudara itu masuk ke dalam 5 besar ya. Oke. 5 besar kanker yang menyebabkan kematian di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia saja ya. Dan sama seperti kanker yang lain ya, yang namanya kanker itu banyak sekali faktor penyebab dan pemicunya. Dan yang banyak clear di masyarakat itu dikiranya kanker payudara itu hanya mengenai wanita. Ya, tapi ternyata kanker payudara itu bisa kena juga loh sama laki-laki gitu ya. Jadi banyak faktor, angka kejadian dan angka kematiannya cukup tinggi dan bisa menyerang siapa saja. Tidak hanya wanita, laki-laki juga bisa terkena. Jadi semua orang memang harus mengenal kanker payudara ini sehingga bisa mendeteksi secara dini. Jangan sampai telat gitu ya. Jadi seperti itu makanya kita bahas hari ini. Oke, berarti penting banget ya dok. Dan tadi bahasanya gak cuman wanita aja, jadi siapapun gitu ya bisa. Nah kalau misalnya jenis kankernya tuh apakah bahaya banget dok? Karena tadi kan bahasanya dia termasuk 5 jenis kanker, 5 hal yang 5 kanker terbanyak gitu. Ya. Betul ya. Oh ya tadi ya, bisa mengenai laki-laki itu kurang lebih 1% loh ya. Jadi kalau misalkan penduduk Indonesia itu 200 juta, berarti 1 juta laki-laki itu bisa kena kanker payudara. Lumayan banyak ya. Benar, banyak juga. Apalagi wanitanya lebih banyak dari situ gitu ya. Jadi 1% dari semua penderita kanker payudara itu bisa laki-laki gitu ya. Nah tentu mematikan ya, sama seperti kanker yang lain ya. Walaupun awalnya dia kenanya di payudara, tapi kalau sudah stadium lanjut, sel-sel kankernya bisa menyebar kemana-mana ya. Bisa ke otak, menyebabkan penurunan kesadaran, koma ya. Kemudian bisa ke paru-paru juga, menyebabkan gagal nafas ya. Bisa juga ke liver, menyebabkan kerusakan dari saluran cerna. Jadi kalau sudah stadium lanjut, kanker payudara itu bisa menyebar ke mana saja, ke tulang juga, jadi patah tulang dan sebagainya. Jadi penting sekali kita untuk deteksi dini, jangan sampai kalau terdiagnosa kanker payudara jangan sampai udah lanjut tadi. Minimal masih awal-awal sehingga bisa kita ikhtiar ya untuk melakukan pengobatan secara optimal. Oke. Nah berarti dok, apa aja nih faktor resiko kanker payudara itu? Gitu. Faktor resikonya yang pertama faktor keturunan tentunya ya, genetik. Dan itu yang paling kuat ya, serta tidak bisa kita ubah ya. Karena kalau genetik kan itu sudah
dari takdirnya ibaratnya ya. Tapi tidak semua orang yang punya genetik kanker payudara akan kena kanker payudara. Ya, ada faktor-faktor lain yang memicu si gen itu jadi aktif menyebabkan timbulnya kanker payudara. Itu yang pertama gen dulu ya. Ada namanya gen BRCA itu ya. Yang kedua faktor usia. Ya. Kanker payudara ini banyak menyerang usia yang sudah lanjut ya, tapi nggak lanjut, maksudnya di atas 40 itu kita cut off-nya ya. Ketika usia di atas 40, maka resiko timbulnya kanker payudara akan lebih tinggi dibanding yang masih di bawah itu. ABG gitu ya, apalagi anak balita itu ya belum pernah sih ya saya dapat gitu ya, anak balita. Jadi kedua faktor usia. Kemudian yang ketiga jenis kelamin tentu ya, perempuan lebih banyak, tapi bukan berarti laki-laki tidak terkena tadi ya. Dan selanjutnya adalah faktor gaya hidup gitu ya. Kalau tadi kan faktor yang tidak bisa dirubah semua ya, gen tidak bisa dirubah, usia tidak bisa kita lawan, jenis kelamin juga tidak bisa kita rubah ya. Nah yang berikutnya faktor-faktor yang bisa kita rubah ya, dari gaya hidup. Biasanya orang-orang yang banyak mengkonsumsi makanan yang junk food mungkin istilahnya ya, gitu, makanan yang tidak sehat, baik itu kadar gula yang terlalu tinggi atau pengolahannya yang digoreng-goreng misalkan ya, atau tepung ya, kembali ke kadar gula juga, karena itu akan menyebabkan peningkatan radikal bebas dalam tubuh kita. Radikal bebas ini bisa merusak sel-sel tubuh yang normal, sehingga sel-sel tubuh yang tidak normal, apalagi yang punya bakat kanker tadi, dia akan lebih aktif dan jadi kanker. Terus apalagi merokok, ya merokok juga sama ya, menimbulkan radikal bebas. Kemudian apalagi kurang olahraga, kurang olahraga sama ya, gitu. Jadi itu tadi faktor-faktor yang sebenarnya bisa kita rubah, yaitu gaya hidup, dari makanan, merokok, aktivitas fisik berarti ya. Kemudian ada lagi yang lain, itu faktor hormon ya. Hormon. Jadi dari penelitian katanya orang-orang yang mendapatkan alat kontrasepsi atau KB hormonal itu resikonya lebih besar daripada yang KB-nya tidak hormonal gitu ya. Misalkan kayak pasang IUD itu lebih aman daripada disuntik ya, karena suntik hormon, atau minum pil seperti itu. Kemudian faktor hormon yang berhubungan dengan siklus hormonal wanita alamiah, yaitu menyusui ya, menyusui. Jadi ada penelitian juga yang menyebutkan wanita yang tidak pernah menyusui ya, baik itu karena dia memang tidak punya anak, jadi kan tidak mengenasi, atau punya anak tapi tidak menyusukan asinya, nah itu berisiko lebih besar untuk timbul kanker payudara dibandingkan yang menyusui gitu, karena hubungan hormon juga ya, proses menyusui atau proses laktasi tersebut. Jadi itu mungkin ya faktor-faktor yang bisa menyebabkan timbulnya kanker payudara. Ada yang dari sananya ya, dan ada yang bisa kita modifikasi ya, bisa. Ya, berarti gitu ya, sahabat kita, untuk faktor risiko dari kanker payudara itu tadi bahasanya ada 2 kategori ya. Yang pertama yang tidak bisa diubah ya, dari usia, jenis kelamin, dan genetik. Kedua adalah yang bisa kita modifikasi tadi, dari gaya hidup, apakah merokok atau tidak, kemudian ada faktor dari hormon, kemudian juga tadi yang penting sih sebetulnya gaya hidup ya, dok ya. Jadi kita harus sadar juga untuk gaya hidup sehat, aktivitas fisiknya kita jalankan gitu, kemudian makanan-makanan juga sangat berpengaruh banget nih untuk kesehatan kita, terutama ya tadi ya, untuk topik ini apakah dia nanti menyebabkan kanker atau enggak gitu ya. Berarti itu ya sahabat kita, 2 hal yang harus kita perhatikan gitu. Kemudian selanjutnya nih dok, kalau untuk memeriksa deteksi dini untuk kanker payudara sendiri, gimana sih dok caranya gitu? Caranya ada 2 ya. Pertama, ada istilah namanya sadari, periksa payudara sendiri. Artinya semua orang itu bisa melakukan sadari ini, walaupun dia bukan orang medis gitu ya. Yang kedua ada namanya sadanis, periksa payudara oleh staf klinis ya, atau staf medis ya.
bisa dokter gitu ya, atau kalau tidak ada dokter bisa bidan atau perawat gitu yang terlatih ya. Nah itu bisa dua-duanya gitu. Nah Sadanis itu dilakukan sebaiknya rutin ya gitu. Untuk wanita-wanita yang masih menstruasi ya, masih usia subur, sebaiknya dilakukan pada hari ke-7 sampai hari ke-10 mens gitu ya. Sedangkan yang sudah menopause itu dilakukan setiap bulan pada tanggal yang sama. Ya, misalkan mau tanggal 1, tiap tanggal 1 tiap bulannya, nah maka dilakukan gitu. Ada gerakan-gerakannya juga sebenarnya ya gitu. Itu mungkin untuk deteksi dininya. Berarti kalau untuk deteksi dini mandiri itu juga ada gerakan-gerakan khusus ya dok ya, yang harus gerakan dilakukan. khusus gitu ya. Nah, boleh diceritain dok gimana tuh? Atau Oh iya, enaknya sih pakai video ya, soalnya malu ya. Cuman ya ini secara ini aja ya, di kata-katanya kata-kata aja. ya. Jadi ada kurang lebih ada 6 gerakan ya. Oh gitu. Dan yang kita butuhkan hanya cermin. Oh murah banget ya. Iya, semua orang pasti punya cermin ya. Kadang nggak ada cermin juga, pakai casing HP kan ya. Oh iya, kamera ya. Kamera. Tapi sebaiknya cermin karena harus yang bening ya. Oke. Kalau casing HP kan warna-warni ya, jadi Iya. kita tidak bisa melihat warna kulit yang sebenarnya. Yang tahap pertama itu kita berdiri di atas di depan cermin ya, terus kita tentu harus dibuka bra-nya ya. Iya. Jadi jangan malu, justru kita harus benar-benar terbuka ya, tentu di ruang tertutup ya, tidak orang lain lagi. Pertama kita berdiri di depan cermin, kita lihat payudara kita kiri kanan ya. Memang normalnya itu tidak selalu sama ya bentuk dan ukuran payudara kiri kanan. Tapi kalaupun beda nggak drastis ya, lebih besar sedikit gitu ya. Warna kulitnya juga sama gitu ya. Kecuali kalau ada bekas luka atau apa ya. Tapi selain itu warnanya harusnya sama gitu ya. Kemudian kita lihat ada benjolan nggak di payudaranya. Ini baru lihat ya, belum diraba ya. Baru dilihat. Kemudian tadi warnanya sama nggak kiri kanan gitu ya, warna kulit kita gitu ya. Kemudian ada perubahan warna kulit atau enggak, ada benjolan atau enggak. Kemudian putingnya lihat, puting normal kan nonjol ya. Ini kita lihat puting kita masih nonjol nggak, atau kok ini kayaknya lebih menggilap ya, lebih blesak gitu, lebih masuk ke dalam. Harus diperhatikan. Kemudian tekstur kulitnya harusnya kan mulus gitu ya kulit kita. Ini kok kulitnya kayak tebal, keras gitu ya. Kayak ada lubang-lubang kayak kulit jeruk. Nah hati-hati ya. Walaupun nggak ada benjolan, ya nggak ada nyeri, tapi kulit kita kok berubah kayak gitu. Nah itu juga hati-hati. Ya, jadi pertama mah cukup melihat di depan cermin, posisinya berdiri tegak aja. Nah berdiri tegak. Kemudian setelah itu barulah kita raba, raba bergiliran. Mau payudara kanan dulu atau kiri dulu. Ya. Misalkan payudara kiri dulu ya. Tangan kita diangkat begini ya. Diangkat begini. Kemudian kita raba payudara kita dari atas ke bawah, gitu ya. Dan gerakan melingkar. Ya, gerakan melingkar. Atas ke bawah, melingkar. Atas ke bawah, melingkar, gitu ya. Kemudian setelah itu kita cubit putingnya ke depan, keluar ada cairan nggak, gitu. Berikutnya payudara yang sebelahnya Kanan ya. sama ya. Kita raba gitu ya, rabanya gini dari atas ke bawah, terus habis itu melingkar juga, gini ya, pakai 2-3 jari ya. Jadi bukan digosok-gosok ini karena kurang sensitif. Ya, pakai ujung jari 2 atau 3 gitu ya, ke bawah, itu bisa melingkar gitu ya. Nah setelah itu kita ada posisi membungkuk juga ya, supaya lebih jelas gitu ya. Kadang-kadang kalau posisinya berdiri itu nggak terlalu jelas terlihat atau teraba benjolan ya, karena kan ketutup ya sama jaringan payudaranya, jadi benjolannya nggak kelihatan. Coba kita agak membungkuk, itu dilihat juga di depan cermin, ada nggak benjolan dan cicir yang tadi. Ya setelah itu kemudian kita tiduran berbaring. Ya berbaring, kita lakukan juga gerakan yang sama tadi, tangan. Jadi ada saat kita itu berdiri, ada saat kita itu berbaring.
tapi pemeriksaannya sama ya. Diraba gitu dari atas ke bawah pakai 2-3 jari gitu ya, disusurin, kemudian gerakan melingkar darah kiri dan darah kanan, kemudian cubit kupingnya ditarik ke depan, dipencet dikit ya. Apakah ada cairan yang keluar atau tidak? Itu gerakan sadari. Nah, memang intinya itu bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun, ya dimanapun, asal modalnya cermin, harus ada cermin ya. Cerminnya cukup besar lah ya, gitu. Nah, kalau misalkan tidak ada keluhan pun, ya bukan berarti tidak ada tumor ya di payudara kita, karena teorinya benjolan itu baru keraba kalau ukurannya kurang lebih udah di atas 2 cm. Ya kalau masih kecil mungkin tidak teraba. Ya. Jadi disarankan kalau untuk wanita di atas 40 tahun tadi ya, cut off resiko kanker payudara tadi, biarpun nggak ada keluhan, biarpun disadari normal, gitu ya, sebaiknya tetap screening rutin ke Vaskes setahun sekali untuk sadanis, periksa payudara klinis oleh dokter. Memakai alat gitu ya. Kalau tadi kan sadari pakai tangan dan cermin aja. Kalau benjolannya kecil nggak ketahuan ya. Tapi kalau ke sadanis gitu kita periksa ada 2 alat ya, modalitas radiologi. Pertama mamografi, yang kedua USG. Jadi untuk di atas 40 tahun sarannya setahun sekali sadanis. Walaupun gak ada keluhan. Apalagi kalau ada riwayat genetik di keluarganya yang punya kanker payudara atau kanker yang lain, ya karena biasanya suka kanker itu genetiknya suka nggak satu gitu ya. Gen kanker payudara ada juga gen kanker yang lain gitu ya. Jadi harus lebih aktif lagi untuk screening begitu usia 40 tahun. Oke, nah berarti gitu ya sahabat kita, untuk melakukan sadari tadi ya di rumah, pertama modalnya cuma cermin, murah banget ya dok ya. Jadi jangan lagi sampai kita tuh nggak coba dulu gitu di rumah, dan nanti takutnya akan jadi ada gejala lain yang lebih parah lagi ya dok ya. Padahal memang sudah ada nih fasilitasnya, ada edukasinya gitu ya untuk menyadari sejak dini untuk kanker payudara tuh sebetulnya ada nggak sih dalam diri kita ya. Semoga aja nggak ada ya dok ya, gitu. Oke, nah tadi nanti kita akan bahas lagi tentang sadanis ya dok ya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang sadanis, kita main game dulu nih dok. Oke, seru-seruan ya dok ya. Hadiahnya apa nih kalau game bisa ada hadiah? Oke, hadiahnya boleh nanti calling-calling ya dok. Gitu, oke. Jadi game kita ini tentang mitos dan fakta dok. Sebenarnya sih masih seputar tentang kanker payudara. Cuman kita pengen lebih dalam lagi nih dok, menyusuri mitos dan faktanya. Siapa tahu dari sahabat kita nih masih ada yang taunya oh ini mah kayaknya mitos tapi ternyata fakta, ataupun sebaliknya gitu dok. Nah nanti di sini gamenya saya akan bacakan ya dok ya pernyataan. Nanti dokter tinggal bilang itu mitos atau fakta. Tapi nanti saya sediakan juga nih ada kartunya. Oh, ketika, saya tinggal iniin aja gitu ya. Gitu diangkat. Ini nih mitos. Kemudian ini fakta ya, nah dok dipegang dulu. Ya udah siap ya dok ya, ada 5 pernyataan ya dok. Oke. Adanya umroh ya? Ada, insya Allah. Amin dok, saya juga mau dok kayak gitu. Oke, kita mulai ya dok ya pernyataan pertama nih. Yang pertama, kanker payudara hanya menyerang wanita usia lanjut. Mitos atau fakta dok? Oke, mitos nih sahabat kita. Bisa dijelasin dok sedikit? Tadi ya, laki-laki juga bisa kena, bukan hanya wanita. Dan cut off usianya 40, nggak lanjut-lanjut banget lah ya 40 mah ya. Kalau definisi WHO ya, lansia itu kan kalau di atas 65 ya. Jadi 40 mah kan masih menstruasi juga ya, masih usia subur. Jadi bukan wanita usia lanjut. Jadi mitos ya. Mitos ya sahabat kita ya. Oke, selanjutnya dok ya. Benjolan di payudara selalu berarti kanker. Mitos atau fakta dok? Mitos juga. Mitos ya. Nah mungkin tadi ada yang lupa nih, saya prolognya ya. Jadi benjolan payudara itu bisa tumor, bisa bukan tumor. Oke. Kalau tumor itu definisinya adalah pertumbuhan sel-sel payudara yang abnormal. Itu tumor dibagi 2 lagi. Ada yang jinak, ada yang ganas. Nah kalau kanker itu yang ganas, gitu ya. Nah sekarang benjolan yang bukan tumor apa? Ada tuh salah satunya namanya abses.
Pernah dengar? Mungkin ya ada yang pernah dengar. Hmm. Abses itu kantung isi nanah. Jadi itu terjadi karena ada infeksi di payudara. Gitu. Tapi bukan tumor. Isi benjolannya bukan sel-sel payudara, tapi cairan nanah, ya, peradangan. Biasanya banyak pada ibu-ibu yang menyusui gitu ya, menyusui anaknya mungkin kurang bersih ya, atau seperti apa gitu ya, sehingga timbul infeksi pada payudaranya dan terjadi penumpukan nanah membentuk kantong abses tadi, gitu ya. Itu mungkin selain dari tumor, jadi ada yang bukan tumor. Oke, berarti bukan berarti kanker juga ya, sahabat kita. Bisa aja tumornya yang jenah. Nah, Ya. bisa aja. Oke, sudah terjawab ya sahabat kita ya. Berarti kita lanjut nih ke pernyataan ketiga. Deteksi dini kanker payudara dapat meningkatkan peluang kesembuhan hingga lebih dari 90%. Nah, itu satu fakta. Iya. Fakta ya. Iya. Oke. Jadi makanya penting sekali kita untuk punya pengetahuan dan kewaspadaan terhadap kanker payudara. Jadi tadi ya, deteksi dini nih, tiap bulan kita periksa ya. Kalau yang masih mens, hari ke-7 sampai ke-10. Kalau udah menopause, setiap bulan tanggal yang sama. Jadi itu biar deteksi dini. Kalaupun nauzubillah kita kena kanker, itu masih awal. Jadi cepet-cepet bisa berobat. Oke, ya. Semakin telat, semakin menurun lagi itu angka kesembuhan. Oke, nah penting banget ya tadi ya, balik lagi penting banget untuk deteksi dini ya teman-teman, untuk deteksi dini kanker payudara. Nah, selanjutnya dok ya, oke, nomor 4 ya. Kalau tidak ada gejala berarti aman dari kanker payudara. Itu satu fakta dok. Nah, Oke. ya tidak ada gejala. Nah tadi saya bilang ya, ketika sadari itu benjolan biasanya teraba kalau ukurannya udah di atas 2 cm. Kalau masih di bawah 2 cm, nggak kerasa itu, gitu ya. Makanya penting ya kalau usia 40 itu tadi ya, ada ataupun nggak ada keluhan, tetap screening sadanis, gitu ya. Tapi kalau yang masih usia produktif itu kan tadi ya, angka kejadian juga rendah ya kalau di bawah usia 40 tahun. Cukup sadari aja. Kalau sadarinya nggak ada apa-apa, aman, gitu ya. Tapi kalau yang udah 40 tahun, biarpun sadarinya aman, setahun sekali sadanis. Jadi sadarinya tiap bulan, sadanisnya setahun sekali untuk usia di atas 40 tahun. Oke, berarti tadi ya, bukan berarti nggak ada gejala itu ya nggak ada bakat kankernya ya dok ya, gitu. Jadi bisa aja sebetulnya sebelum 40 tahun itu dia udah bawa genetik bakat itu ya dok, gitu. Baru munculnya mungkin nanti setelah usia 40 tahun. Nah, gitu. Nah, selanjutnya dok, terakhir nih, pernyataan terakhir. Kanker payudara merupakan jenis kanker paling umum yang menyerang perempuan di seluruh dunia. Itu satu fakta dok. Yang mana dong? Ya. Itu satu fakta ya. Itu fakta itu ya. satu fakta. Gitu. Ini sebetulnya butuh prevalensi gitu ya, angka prevalensi gitu ya, dok. Mungkin ini ya, karena ada kanker satu lagi yang banyak menyerang wanita, itu kanker serviks sebenarnya. Jadi nggak cuman kanker payudara. Nah kalau serviks mah pasti hanya kena wanita, nggak ada laki-laki. Iya betul. Kalau payudara bisa kena pada wanita dan laki-laki. Oke, berarti mitos ya. Oke, jadi untuk sahabat kita juga yang percaya bahwa kayaknya kanker payudara tuh yang paling mematikan gitu ya, ternyata bukan. Ada lagi yang lain untuk wanita ya. Seperti itu. Oke, ini udah nih dok, kita main gamesnya. Semoga nanti door prize umrohnya mah nanti ya dok ya. Nantilah lain waktu dok, insya Allah. Amin ya. Oke, nah kita bahas lagi ya dok ya sedikit lagi tentang sadanis nih dok. Tadi udah dijelaskan tentang sadari. Gimana cara kita deteksi periksa payudara sendiri, mandiri, berarti dilakukannya sebulan sekali di hari ke-7 atau hari ke-10. Sampai hari ke-10. Sampai hari ke-10. Jadi hari ke-7, 8, 9, 10. Kalau udah lewat dari situ kurang bagus ya, kurang efektif. Dan 1 tahun sekali melakukan sadanis nih ya ke Vaskes gitu ya. Nah, bisa dijelaskan dok tadi sadanis itu gimana nih ketika ke Vaskes terus kita mau bilang saya mau sadanis atau gimana nih dok? Bisa dijelaskan? Biasanya kalau untuk sadanis kan nggak ada keluhan ya, cuman pengen check up aja.
kalau di rumah sakit atau di klinik, contohnya di rumah sakit Al-Islam Bandung itu tinggal datang aja ke bagian MCU, medical check up gitu. Saya mau check up payudara, nggak ada keluhan apa-apa gitu ya. Nah itu lebih cepat kita ya. Kalau misalkan nggak ke MCU, misalkan ke poliklinik kan ngantri ya. Kalau poliklinik kan pasien yang sakit ya, pasiennya banyak gitu. Jadi saran saya mungkin ke bagian MCU saja, medical check up gitu ya. Ini ada paketnya, ada 2 ya. Ada pemeriksaan USG payudara dan pemeriksaan mamografi namanya ya. Kalau pemeriksaan USG itu alatnya, USG itu singkatan ya, ultrasonografi. Jadi periksanya menggunakan gelombang suara ultrasonik ya, frekuensi tinggi. Jadi nanti kita posisinya tidur seperti diperiksa dokter biasa. Kemudian tangannya diangkat sama seperti sadari ya, cuman tidur, masih tidur. Nanti dokternya akan menempelkan alat namanya probe ya, probe USG-nya ditempel. Jadi si probe ini menggantikan fungsi jari kita waktu sadari. Nah kalau sadari kan kita pakai jari ya. Nah kalau sadanis kita dokternya pakai probe USG gitu. Nanti akan keluar gambar di monitornya. Jaringan payudara kita dari kulit sampai ke jaringan payudara terdalam ya. Jadi sebelum tulang ya, sebelum tulang iga itu kelihatan ya. Jadi kalau misalkan ada benjolan yang tadi ya ukurannya 0, sekian senti juga terlihat insya Allah gitu ya pada USG gitu ya. Cuman ada catatan nih ya untuk sahabat kita yang obes, nih mohon maaf banget. Pemeriksaan USG ini tentu akan ada keterbatasan ya. Jadi ultrasound itu ada keterbatasan menembus jaringan payudara ya. Maksimal itu yang optimal ya, dia tidak lebih dari 10 cm gitu ya. Gitu. Kalau yang bagus banget sih ya 5 cm lah gitu. Kalau misalnya kita obes ya, itu gambarnya akan kabur. Jadi ketika ada benjolannya kecil mungkin tidak terlihat. Jadi itu juga pesan tidak langsung ya, sahabat kita, sebaiknya kita harus menjalani gaya hidup sehat. Jangan sampai kita obesitas, overweight gitu. Karena tadi, jadi ketika kita mau melakukan sadanis, dokternya periksa USG, mungkin gambarnya nggak terlalu jelas, kabur ya, dibandingkan dengan sahabat kita yang normal berat badannya. Sadanisnya akan jelas gambar USG-nya gitu ya. Nah kalau nggak jelas gitu gimana dong? Sebenarnya kalau untuk screening sih ya cukup sih, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau ada keluhan gejala kan harus ketemu tuh ya. Nah kalau ada keluhan, mungkin nanti ada lagi pesan lain yang lebih canggih lagi namanya MRI. Nah itu sulit ya, karena nggak semua rumah sakit punya MRI, biayanya juga mahal ya. Jadi daripada kita MRI, mending kita turunin berat badan deh ya, biar cukup pakai USG aja. Yang kedua mamografi, di Al-Islam juga ada pemeriksaan mamografi. Kalau mamografi itu seperti periksa ronsen ya. Jadi cuman sekali jepret ya, payudara kanan, payudara kiri ya, dengan 2 posisi. Jadi total ada 4 gambar ya. Nah pakai sinar X-ray ya, sinar X. Jadi memang ada radiasi tapi kecil sekali. Jadi insya Allah aman ya. Nah nanti payudaranya agak digepengin gitu ya, supaya jaringannya merata. Setelah itu baru di ronsen gitu ya. Nah kelebihannya apa? Plus minusnya kalau untuk lihat detail benjolan atau ada kelainan itu bagusnya memang dengan USG ya. Dan itu juga pasien lebih nyaman ya, karena kan cuma digosok-gosok doang ya. Tapi kalau mamografi itu tidak sedetail gambaran USG. Tapi ada kelebihannya mamografi yang tidak dimiliki USG. Kelebihannya apa? Kelebihannya mamografi itu melihat pengapuran atau kalsifikasi bahasa medisnya. Pada kanker payudara stadium awal bisa jadi benjolannya belum ada, tapi ada kalsifikasinya di saluran air susunya. Jadi kelebihan mamografi itu justru mendeteksi sebelum ada benjolan yang terlihat di USG. Cuman kurangnya tadi ya, kurang nyaman ya, karena payudara kita digencet dulu ya. Mungkin ada yang bilang sakit, tapi sebagian mah nggak sakit sih, cuman gak nyaman aja gitu ya.
Mungkin seperti itu plus minusnya. Jadi untuk screening ya sebaiknya dua-duanya. Berarti tadi ya Sadanis itu dok dilakukan di Vaskes dengan 2 alat ya dok ya, USG juga dengan mamografi dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya dok ya gitu. Oke, nah berarti tadi kalau menyangkut sedikit dok tentang mamografi gitu ya, seperti di ronsen kan ya itu. Nah itu apakah ada kontradiksinya dok? Jadi misalnya apakah ada golongan usia tertentu atau golongan kategori usia tertentu yang emang sepertinya tidak dianjurkan gitu untuk melakukan mamografi? Kontraindikasi ya, pemeriksaan mamografi. Yang pertama dari usia tadi 40 tahun. Kenapa? Karena setelah usia 40 tahun, payudara kita itu sudah mulai berkurang jaringan kelenjar susunya dan lebih banyak lemaknya. Jadi gambarnya akan lebih jelas. Tapi kalau di bawah usia 40 tahun, apalagi masih 20 tahun ya, payudara kita itu masih lebih padat jaringan kelenjar air susunya dibandingkan lemaknya. Nah, pada pemeriksaan mamografi, kelenjar air susu itu gambarnya putih. Jadi kalau ada benjolan nggak akan kelihatan. Sedangkan kelenjar jaringan lemak itu gambarnya hitam. Jadi kalau ada benjolan kelihatan gitu. Jadi pertama dari usia. Usianya sebaiknya di 40 lah minimal ya. Yang kedua, infeksi payudara gitu. Jadi kalau ada infeksi berat, ya jelas sebaiknya sih tidak di mamografi ya, karena kan tadi payudara kita digencet, itu sakit sekali. Nggak nyaman ya. Lagi kalau ada abses tadi ya, bisa pecah tuh nanahnya ya, bisa menyebar ke jaringan payudara yang lain, itu bisa berbahaya. Kemudian yang kedua, kehamilan, tidak boleh ibu. Maksudnya kan karena ada radiasi ya, jadi sebaiknya tidak di mamografi ibunya, mendingan di USG aja. Kalau ibunya hamil. Ya. Berarti itu ya golongan kategori yang tidak dianjurkan ya untuk mamografi tadi itu. Oke nih, berarti jangan lupa ya, berarti sahabat kita setelah tadi sadari juga tetap harus sadanis gitu ya, minimal di usia 40 tahun ya dok ya, gitu. Untuk sadanis ya. Untuk sadanis. Nah, jadi bagi sahabat kita nih yang mau melakukan sadanis gitu ya di Vaskes atau pelayanan kesehatan, bisa juga nih di klinik dokter kita ya, dengan dokter perempuan tentunya yang sudah berpengalaman. Nah, jika nanti dibutuhkan untuk pemeriksaan lanjutan, itu pasti nanti dokternya akan membuat rujukan ke mitra rumah sakit yang terpercaya gitu, seperti di Rumah Sakit Al-Islam Bandung ya, yang ada dokter Tri juga di sana gitu. Nanti mungkin akan lebih lanjutnya diperiksa oleh dokter Tri juga gitu di Rumah Sakit Al-Islam. Insya Allah kalau dari Islam sih USG payudara sama saya ya, dokter perempuan gitu. Yang lain dokter laki-laki. Nanti kalau dokter perempuannya nambah lagi, biasanya lebih luang lagi ya waktunya ya gitu. Jadi jangan khawatir ya sahabat kita untuk melakukan deteksi dini sedini mungkin gitu untuk kanker payudara. Nah, kita udah ada di penghujung acara nih dok gitu ya. Boleh nih dok dikasih closing statement nih untuk hari ini tentang kanker payudara deteksi dininya pertama. Mangga silahkan dok. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya mungkin closing statement dari saya ya. Untuk sahabat kita semuanya, kita sekarang sudah punya pemahaman ya tentang seberapa pentingnya pengetahuan kita tentang kanker payudara yang merupakan 5 termasuk dari 5 besar kanker yang menyebabkan kematian terbanyak di seluruh dunia. Bisa menyerang laki-laki maupun perempuan. Sehingga sangat penting bagi kita semua, sahabat kita, untuk mendeteksi dini kanker payudara tersebut. Bisa dilakukan mandiri di rumah dengan sadari, maupun datang ke Vaskes melakukan sadanis oleh tenaga kesehatan yang profesional. Insya Allah dengan deteksi dini tersebut, kita bisa mencegah timbulnya kanker payudara yang stadium lanjut yang akan menyebabkan angka kematian. Nah, terima kasih banyak nih closing statementnya dan juga ilmunya hari ini ya dokter Tri, spesialis radiologi ya. Semoga sahabat kita tuh jadi lebih paham, jadi lebih punya pemahaman yang baik nih tentang deteksi dini kanker payudara sejak dini banget nih gitu. Nah juga jangan lupa ya sahabat kita, kalau misalnya mau untuk sadanis, di klinik dokter kita juga kita menerima dan menyediakan layanan kesehatan untuk sadanis juga nih. Dan juga jangan lupa untuk sahabat kita untuk follow dan subscribe akun YouTube klinik dokter kita, juga Instagram @dokterkitaofficial, dan
bagi sahabat kita yang mau reservasi, boleh langsung ke nomor di bawah ini ya. Oke, terima kasih waktunya Dokter Tri. Sama-sama, Teh Ya. Amanda. Semoga sharing-sharing di sore hari ini bermanfaat ya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi sahabat kita terima kasih banyak juga yang sudah menonton sampai akhir. Semoga sahabat kita bisa punya pemahaman yang lebih baik lagi tentang kanker payudara dan deteksi dininya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan waspada.